Pernah gak sih kalian ngerasa yang terlihat indah itu tidak memberikan manfaat, apalagi membawakan kita pada kebaikan? Justru yang terlihat indah itu membawakan kita pada kehancuran yang menyedihkan. Mau tahu apa alasannya? Maka simak Kultum Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdalar rasul wa anzala alaina ashmalal kitab wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Walahus syukru walahul hamdu ala ni'amihil azimah wa a'la'il jasimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua yang terlihat indah itu baik. Tidak semua yang terlihat menarik itu aman. Kenapa? Karena ada dua jenis keindahan. Pertama, keindahan yang dapat menyelamatkan kita. Kedua, keindahan yang dapat menipu kita. Kenapa? Karena pada zaman sekarang, bahaya tidak selalu datang dengan tampilan yang buruk. Ia bisa saja datang dengan tampilan yang indah, dengan tampilan yang menarik, dengan kemasan yang memikat, dengan bahasa yang manis, bahkan sampai janji-janji yang terdengar meyakinkan. Iblis tidak datang membawakan keburukan yang jelas, tetapi ia bisa datang dengan membawa keburukan yang telah dibungkus dengan keindahan yang palsu. Yang haram dibungkus dengan kata cinta, yang dosa dibungkus dengan kata wajar, yang salah dibungkus dengan kata zaman sekarang. Ini adalah zaman sekarang, banyak sekali keindahan yang menipu. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan kita, pergaulan bebas dan popularitas. Pergaulan bebas dan popularitas memang terlihat menyenangkan dan terlihat membanggakan, padahal perlahan dapat mengosongkan jiwa. Pergaulan bebas seringkali merusak arah hidup seseorang. Pergaulan bebas seringkali merusak mental seseorang. Pergaulan bebas seringkali melukai harga diri seseorang. Begitu juga dengan popularitas. Perlahan ia dapat menimbulkan rasa kesombongan pada diri manusia sehingga manusia kehilangan arah hidupnya. Semua memang terlihat indah di awal, namun akan pahit di akhir. Keindahan yang menipu bekerja dengan pola yang sama. Pertama, ia akan terlihat manis di awal, namun akhirnya ia akan pahit. Ia yang membuat kita merasa nyaman di awal, namun ia yang akan menghancurkan kita di akhir. Ia yang membuat pandangan mata kita terasa indah dan lebih berwarna, padahal ia yang perlahan menggelapkan jiwa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah kita pada zaman sekarang bukan lagi kurang pintar, akan tetapi terlalu mudah percaya pada tampilan. Kita hidup pada zaman visual, kita hidup pada zaman pencitraan. Banyak orang di luar sana yang terlihat bahagia, dianggap berhasil. Banyak orang di luar sana terlihat mewah, dianggap sukses. Banyak orang di luar sana yang merasakan semua kebahagiaan itu, tapi ia sendiri tidak bahagia. Ada yang harus kita renungkan. Pertama, sesuatu yang menyenangkan kita belum tentu menyelamatkan kita. Sesuatu yang membuat kita merasa nyaman belum tentu dapat menenangkan hati kita. Sesuatu yang membahagiakan kita belum tentu membawakan kita pada kebaikan. Ada kesenangan yang mematikan iman, ada kenyamanan yang membunuh masa depan, ada juga banyak sekali kebahagiaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Khatamallahu ala qulubihim. Telah Allah tutup hatinya, wa ala sam'ihim, dan pendengarannya, wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan telah Allah tutup penglihatannya sehingga ia merasakan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Keindahan sejati adalah keindahan yang menyelamatkan kita, bukan keindahan yang menyenangkan hawa nafsu kita, akan tetapi yang dapat menenangkan hati kita. Keindahan sejati ialah bukan hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain, bukan hanya mendapatkan pengakuan dari manusia, akan tetapi yang diridhai oleh Allah yang Maha Kuasa. Ada suatu doa yang diamalkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menghadap kepada Firaun untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi apa yang dirasakan pada hati Nabi Musa alaihi salam? Ia merasa hatinya sempit, ia merasa hatinya gentar. Ia tidak berani. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan angkatlah kekakuan dari lisanku sehingga mereka memahami apa perkataanku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang tidak buta pada dunia, memberikan kita mata yang tidak buta pada keindahan yang menipu kita. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan pada kultum Ramadan ini. Mohon maaf atas banyak kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.